Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini Kak Puji menjumpai sahabat semua di video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Puji senang sekali karena hari ini Kak Puji ingin membagikan atau sharing tentang 4 indikasi apakah kita sudah menjadi orang-orang yang memiliki kepercayaan diri. Tapi sebelumnya, Kak Puji mau ingatkan buat teman-teman semua, sahabat semua yang belum subscribe, yuk kita subscribe, klik loncengnya, agar teman-teman semuanya tahu ketika ada video yang terbaru. Nah, 4 indikasi apakah kita sudah menjadi orang-orang yang percaya diri atau tidak. Yang pertama adalah tidak meniru atau menjiplak, mengcopy paste orang lain. Nah, ini adalah indikasi yang bisa kita lihat secara langsung. Jadilah diri sendiri. Kalau kita meniru orang lain, guru yang lain, caranya, terus apa yang kita pakai, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kita meniru orang lain, berarti itu indikasi yang pertama kalau kita belum punya percaya diri. Kalau kita misalnya suka sama orang lain atau guru kita atau coach kita, boleh. Tetapi setidaknya kita bisa mengembangkan. Ada istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Tidak menjiplak. Kalau kita menjiplak, kalau kita mengikuti ya sampai gaya rambutnya, sampai cara ngomongnya, sampai monyong-monyongnya gitu diikutin, di copy paste, berarti itu adalah indikasi yang pertama. Nah, yang kedua adalah bersyukur. Kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, dan mungkin justru kita merasa sombong gitu kan, berarti dia nggak pede atau tidak percaya diri. Bersyukur adalah indikasi yang kedua. Bersyukur atas apa yang kita punya. Mungkin orang lain lebih dari kita. Syukuri saja. Karena setiap orang pasti punya talentanya masing-masing. Ya, dan kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan setiap orang talenta-talenta yang pasti spesial. Nah, tugas kita adalah bersyukur. Jangan mengeluh, ngedumel, atau menyalahkan. Kenapa sih saya nggak bisa seperti orang lain? Kenapa sih saya nggak bisa bahasa Inggris? Kenapa sih saya nggak bisa cerita? Kenapa sih saya nggak bisa dongeng? Kenapa sih saya nggak bisa seperti dia? Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Kenapa, tapi kenapa-kenapanya justru tidak bersyukur, malah mengutuki diri sendiri. Nah, ini penting nih ya. Jadi bersyukur kalau misalnya mungkin kita bisa seperti orang lain dalam tanda petik, bisa kita mendongeng kalau kita belajar. Nah, tapi apa yang kita punya, syukurilah. Karena syukur adalah salah satu indikasi apakah kita memiliki kepercayaan diri atau tidak. Atau biasa disebut, kita nih jangan-jangan gak pede. Ya. Atau justru bukan mengeluh, bukan ngedumel, tapi kita merasa kita rendah diri. Ya, kita merasa minder. Nah, jangan merasa minder. Karena setiap kita pasti punya talenta. Asal kita mau nggak menggali talentanya itu. Bunda, ayah, para guru, dengar baik-baik. Setiap orang punya talenta. Percaya diri aja. Gali terus. Kak Puji percaya suatu saat kita akan mendapati sebuah talenta kita yang besar. Dan yang ketiga adalah memiliki perkataan positif. Berkatalah positif ya. Ada hubungannya nih dengan bersyukur ya. Ketika kita bersyukur lalu kita berkata positif.
Banggalah kalau kita punya sesuatu. Mungkin hari ini sesuatu itu masih kecil, tapi kita bersyukur lalu perkatakan perkataan positif. Jangan bilang gini, mati deh, aku nggak bisa, aku nggak kayak dia, aku siapa sih, aku bodoh, aku mah cuman bisanya ini. Jangan dong ya, tapi apa tadi, kita harus berkata positif. Berkata positif, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya akan terus belajar, saya bukan bodoh, saya bukan pikun, saya bisa bercerita, saya bisa seperti orang lain, tapi saya nggak mencontek dia. Saya bersyukur karena saya bisa. Jadi kita positif, jangan mati deh. Saya nggak bisa. Udah gagal deh. Udahlah, gagal, gagal. Jangan, tapi positif. Saya pasti bisa. Saya mau belajar, saya mau berdoa, saya mau ibadah, saya mau sholat, saya pasti bisa. Gitu ya. Yang keempat adalah merawat diri sendiri. Kalau kita pede, pasti kita tahu bahwa saya bisa dan saya akan merawat diri saya. Waktu saya mungkin bisa bahasa Inggris sedikit, saya akan rawat, saya akan latihan lagi. Rawat diri kita karena diri kita adalah spesial. Jangan kotori. Jangan kotori dalam hatinya dan jangan kotori pula fisik kita. Artinya gini, ayo jangan suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman dari Tuhan. Ya, apapun kepercayaan kita, apapun agama kita, pasti kita dilarang dong untuk melakukan dosa. Atau kita justru apa yang firman larang, ya jangan kita ikutin. Secara fisik adalah jangan kotori kita dengan apa? Dengan hal-hal yang buruk. Misalnya mulai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Terus kita suka makan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan. Ya, misalnya suka mabuk-mabukan, suka pakai obat-obatan yang terlarang misalnya. Suka begadang terus padahal kita tahu kita harus merawat diri kita. Ya kan? Yang akhirnya ketika kita bergadang, kita nggak bisa melakukan apa saja karena semakin hari kita sakit. Pokoknya bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kita berharga. Saya orang yang akan bisa melakukan menjadi dampak buat anak-anak kalau kita guru, buat lingkungan kita. Dan saya akan merawat diri kita. 4 hal itu yang hari ini Kak Puji sampaikan ke sahabat guru semuanya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Dan jangan lupa ikuti terus video-video yang lainnya. Buat teman-teman yang belum lihat video-video sebelumnya, scroll boleh. Ada lagu-lagu di situ, ada dongeng anak, ada ilmu pengetahuan, dan ada vlognya Kak Puji juga. Jangan lupa yang belum subscribe, sekali lagi yuk subscribe dan share ya video ini ke media sosial sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.